Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pada pelajaran falak dengan Visual Basic for aplikasi ya. Sebelum saya lanjutkan untuk menerangkan ini tampilan hilal, kami lanjutkan tentang ini dulu ya, cara pembuatannya. Ya, kemarin ada sedikit koreksi. Yaitu pertama tentang uqdah ya kemarin ya. Kemarin di sini saya hisah ini langsung wasat 4 tambah uqdah tanggal ya, kemarin saya begitu ya. Jadi uqdah kemudian tanggal langsung ini kurang tepat ya, karena ini baru apa? Uqdah ghairul mu'addalah. Jadi uqdah yang baru penjumlahan itu. Padahal uqdah itu ada takdilnya sekali. Ya walaupun ketika kita kerjakan sampai akhir ya tidak kelihatan ya, karena apa? Takdil uqdah itu hanya sedikit ya. Maksimal paling 8 sawani. Jadi ketika kita mencari hilalnya ya tidak terlalu beda jauh. Tapi ya secara teori ya tetap keliru juga. Dan terkadang nanti bisa juga pengaruh banyak ya. Jadi ini uqdahnya harus ditakdil dulu ya. Makanya ini saya kasih tambahan al-uqdah. Al-uqdah di sini berarti adalah al-uqdah al-mu'adalah. Yaitu uqdah, ini uqdah mushahhah atau uqdah belum mushahhah ya. Uqdah yang baru jumlan atau ghairul mu'addal ditambah ta'dil uqdah. Ta'dil uqdah wasatuha, rumus ta'dil uqdah di atas. Cara ngambilnya cukup ta'dil menggunakan wasatuha. Oh ini ya, karena wasatuha ini kurang, berarti saya praktek ya, belum keitan ini pantas enggak beda. Karena saya membuat uqdahnya ini salah ininya ya, wasatuhanya, jadi tambahannya ini kurang. Makanya saya praktekkan kok tidak ada bedanya. Ternyata nanti pasti ada bedanya walaupun sedikit ya. Memang tetap masih bisa sampai akhir ngerjakannya. Kita juga tetap bisa mendapatkan tulul qamar tulus samsi. Ini wasatuha benar ya. Ini sudah benar sekarang wasatuha. Terkadang gini ya. Jadi variabel itu beda satu huruf ya tidak kebaca dia, dihitung 0 ya. Ketika tidak ada, ketika kita salah berarti waktu saya mempraktekkan masih uqdah yang kemarin, yang uqdah ghairul mu'addalah itu. Ya, jadi caranya begini, ini wasatuha adalah ini ya. Atau dalil awal ya, wasatuha itu dalil awal. Kemudian hisah ini. Kemudian untuk yang tulul qamar tentunya sama saja ya. Dalil khamis sama dan wasat plus al-uqdah. Al-uqdah ini juga kurang wasatuha ya. Karena saya membuat satu kemudian saya kopikan, tentunya sini kurang ya, situ kurang ya. Kurang A itu wasatuha. Oke, ini kita sudah dapat dalil khamisnya sudah benar, tulul qamarnya sudah benar ya. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah ya, sabul qamar sabul samsi, ijtima ini. Ijtima ini juga ada apa namanya? Ada kelengkapannya ya. Kalau kemarin saya langsung ya budul mutlaknya nilai ya. Langsung budul mutlak sama dengan tulul qamar dikurangi tulus samsi kemarin gitu ya. Ketika kita di apa dulu waktu di lembar kerja ya, sesi pertama dulu, if-nya ini kan sudah saya ikutkan, tapi kemarin tidak saya ikutkan. Karena saya pikir akan jarang sekali terjadi, tapi ternyata pas saya praktek malah terjadi ya. Itu apa? Ketika tulul qamarnya, tulus samsinya misalkan 300 sekian ya, sedangkan tulul qamarnya hanya 2 atau 10. Nah, ini kan 350 nanti selisihnya akan sangat banyak ya, minusnya terlalu banyak. Dan juga bisa terjadi sebaliknya, tulul qamar 350-an, nanti tulus samsinya yang apa, yang 1 atau berapa itu nanti juga akan
nggak jadi dikerjakan ya karena jaraknya terlalu jauh. Padahal dekat tapi dianggap jauh ya oleh komputer ya. Seperti yang saya contohkan, yaitu antara jam 23 sama jam 1 malam. Itu jaraknya kan hanya jam 23 jam 1 kan hanya 2 jam ya. Tapi kalau dipraktekkan kan cara mencari selisih kan hanya 23 kurangi 1 kan nanti jadi 22 jam. Nah, jadi caranya mengerjakan dikasih if ini ya. If Budul Mut ini kan ini Budul Mutul Komar dikurangi tulus samsi ini. Asalnya Budul Mutlak ini Budul Mut dulu ya. Jika ini lebih kecil dari 180 maka Budul Mutlak sama dengan Tulul Komar tambah 360 dikurangi tulus samsi ini. Intinya ini tambah 360. Jika tidak, jika lebih dari 180 ini juga sama saja sebenarnya. Cuma yang sini min, sini plus. Maka Budul Mutlak sama dengan Tulul Komar dikurangi tulus samsi dikurangi 360 karena ini kebalikannya. Jika tidak, maka Budul Mutlak sama dengan Tulul Komar dikurangi tulus samsi. And ya, setiap ada if, akhirnya harus ditutup dengan and if ya. Sabkul mu'adal sama dengan sabkul komar dikurangi sabkul samsi. Kemudian sa'il ijtima sama dengan Budul Mutlak dibagi sabkul mu'adal biasa ya. Ini sudah biasa. Nah, ini tapi formatnya langsung biasa ya. Ijtima sama dengan ini langsung saya buat apa? Langsung saya buat ya, kemarin juga sudah sama seperti ini ya. Cuman format seperti ini oleh lembar kerja terkadang tidak terdetek sebagai angka ya. Ini terdetek sebagai tag. Makanya kemarin ketika mengambil nanti harus dikalikan dulu atau ditambah 0 atau kalikan 1 sama saja ya. Biar dikenali sebagai angka. Kemudian ini rumus niswi kausin hakiki ardul balad mail ya. Rumusnya min tan P kali tan D. Niswi kausin hakiki. Kemudian melusani lil komar. Melusani sama dengan tan melusani sama dengan sin. Tul itu apa namanya? Tulus komar ya. Ya. Tul di sini adalah tulul komar kali tangan 23 26 40. Urdul komar atau khissah ya. Ya, urdul komar ngambilnya dengan khissah. Khissah adalah dalil khamis tadi ya. Urdul komar sama dengan sin urdul komar sama dengan sinus khissah kali sin 5. Ini mencari Budul Komar membutuhkan melsani, membutuhkan urdul komar, maka ditulis di sini melsani sama dengan melsani tulul komar. Melsani ya. Melsani ngambilnya kan dengan tulul komar, maka tulul komar di sini diambil dengan dalil saja tulul komar tanggal maksudnya. Karena kita ingin agar dengan tanggal kita sudah bisa mengambil Budul Komar ya. Tidak usah nulis melsani. Urdul komar, berarti urdul komar khissah. Ini juga tadi rumus urdul komar di sini. Cara ngambil di sini bisa langsung seperti ini. Yang kita ambil adalah urdul komarnya. Jadi urdul komar ngambilnya dengan khissah. Kita tidak usah menulis khissah di sini, tapi cukup kan ada rumusnya ini tadi ya. Mana tadi khissah yang di atas ya. Khissah itu dalil khamis tadi loh ya, rumusnya kan panjang. Kemudian Budul Komar ya, Budul Qi. Jadi urdul mu'addal sama dengan urdul komar. Budul Komar sama dengan sin Budul Komar sama dengan sin urdul mu'addal kali kos mel a'zam dibagi kos melusani. Ini takdirul matole tul mail ya. Takdirul matole asinus kosinus tul ini apa? Ini sames ya, ini untuk sames ya. Saya kasih tul ini di derajat matahari ya. Dibagi cos mel awal
Ini derajat matahari. Nanti tabeknya akan di bawah ya, ketika akan mencari matolil huruf langsung. Ini untuk takdil matolil qamar, yang dibutuhkan adalah tulul qamar, bu'dul qamar, dan burdul qamar. Rumusnya adalah sin takdil matolil sama dengan kos tulul qamar kali kos urdul qamar dibagi kos bu'dul qamar. Ini rumusnya seperti ini. Kemudian matoliknya ini. Matolik ini umum ya, untuk qamar atau untuk sams itu ya pakai matolik. Nanti dipraktekkan ke konstruksinya ini ya, function matolik menggunakan tul dan takdil matolik. Jika ini ya, jika tul lebih kecil atau sama dengan 180, maka matolik sama dengan 180 dikurangi takdil matolik. Jika tidak, jika tul lebih besar 180 dan tul lebih kecil dari 270, maka matolik sama dengan 360 tambah takdil matolik. Jika tidak, jika tul lebih besar dari 270 dan tul lebih kecil dari 360, maka matolik sama dengan takdil matolik. Nah, ini rumusnya dikumpulkan di sini semua, ini mencari kausul muksi ini ya. Kausul muksi mengambilnya pakai ardul balad dan tanggal. Tulul qamar sama dengan tulul qamar tanggal. Kita mengambil tulul qamar, tulul samsi, darajatu samsi tanggal, mailul awal mail tanggal ya. Dalil 5 kisah tanggal. Urdul qamar iki urdul qamar ya. Urdul qamar dalil 5. Ngambilnya kan dalil 5. Jadi untuk variabel ini gonta ganti boleh ya. Beda, asalkan beda apa namanya? Ya beda fungsi ya. Jadi di fungsi awal ditulis apa? Kisah, di sini ditulis dalil 5, boleh saja soalnya di sini dalil 5. Deklinasi qamar ya. Deklinasi qamar adalah bu'dul qamar ya, maka ngambilnya bu'dul qamar tanggal. Isfiku sinahar lil qamar ini ya, arat dan deklinasi. Data-data yang dibutuhkan untuk qaul muksi adalah nisfu sinahar lil qamar, nisfu sinahar apa namanya? Lisyamsi ya. Kemudian matul falakiyah sama dengan matolek ya, tulul qamar, takdil matolek. Takdil matolek ini mengambil ya tulul qamar deklinasi urdul qamar. Jadi data di atas ini dimasukkan sini. Matul falakiyah sama dengan matolek. Ini adalah rumus matolek atas tadi ya, tulus samsi, takdil matolek. Ini akan mengambil takdil matolek nilai. Biar tidak lupa ditulis di sini, bisa langsung ditulis di sini. Tulus samsi mailul awal. Kausul muk, ya ini sudah menjadi kausul muksi ya. Matul falakiyah ditambah nisfu qasin nahar. Ini berarti menjadi matul huruf ini ya, matul falakiyah ditambah matul falakiyah qamar tambah nisfu qasin nahar. Ini tadi nisfu qasin nahar ya, ini NQ qamar NQN ini. Untuk matul falakiyah li syamsi. Iya, matul falakiyah sama sini ya. Tulus samsi. Kausul muksi tadi sudah dikurangi. Ini matul huruf li syamsi ini berarti. Koreksi adalah dakwah kita begini ya, ini langsung saya kasih koreksi di sini. Di atas sudah ada rumus tadi dakwah ikut tamkin ya, berarti langsung ambil tamkin ya, bukan ardul balad dan tanggal. Kausul muksi sama dengan kausul muk kusangi koreksi. Berarti kausul muk ini adalah kausul muksi hakiki ya, yang ini sudah kausul muksi al-mar'i. Jadi ketika saya nulis kausul muksi, yang saya maksud adalah kausul muksi al-mar'i, karena yang kita pakai itu ya ternyata rumus dakwah tamkinnya masih di bawah ya, tidak masalah ya. Jadi ini rumus dakwah tamkinnya di bawah, tapi di sini sudah mengambil rumus ini, tidak apa-apa. Jadi urutan D ini tidak pengaruh ya, urutan tidak pengaruh.
Kemudian ini mencari fadl dair. Ardul balad tanggal, bu'tul qamar sama dengan bu'tul qamar tanggal. Yang dibutuhkan apa? Fadlul dair adalah bu'tul qamar dan urdul balad, maka diperlukan bu'tul qamar diambil di sini. Fadlul dair sama dengan nisfi qausinal hakiki dikurangi qausul muksi. Ini sebenarnya qausul muksi tulis sendiri, nisfi qausinal hakiki tulis sendiri, tapi langsung begini juga bisa. Langsung rumusnya nisfi qausinal hakiki ya, sampai sini. Ini rumusnya qausul muksi. Jadi nisfu qausinal dikurangi qausul muksi menjadi fadlul dair. Kemudian irtifa. Irtifa itu tinggi hilal ya. Irtifa atau tinggi hilal mengambilnya menggunakan urdul balad dan tanggal. Yang dibutuhkan adalah bu'tul qamar. Tentunya kita ambil dulu bu'tul qamar dengan nulis ini. Bu'tul qamar tanggal, dan kita ambil fadlul dair, ardul balad tanggal ini. Irtif ya, ini sebenarnya ya sudah jadi irtifa. Tapi saya akan buat tampilan yang langsung, maka ini bisa irtif dulu. Ini rumusnya sin urdul balad kali sin bu'tul qamar ditambah kosinus urdul balad kali kosinus bu'tul qamar kali kosinus fadlul dair. Irtifa sama dengan DRJ. Nanti biar langsung ya, langsung berbentuk derajat dan meter sekaligus meter. Jadi saya tulis irtifah sama dengan ini. Berarti ini nanti langsung berbentuk derajat, ada sana DR-nya ada ada dikalikan 0,72, ini berarti menjadi meter ya, irtif kali 0,72 dengan ditampilkan 2 digit saja. Ini tujuannya, ini format ini untuk mengatur tampilan ini biar ditampilkan 2 digit saja dan belakangnya meter. Angka di belakang titik juga cukup 1 saja. Ini yang irtifa yang nah, ini sama ini sebenarnya, tapi saya teruskan. Jadi irtifanya sampai sini. Ini saya kasih nama irtifa saja. Soalnya terkadang nanti dibutuhkan untuk perhitungan. Dibutuhkan untuk perhitungan, maka perlu angka asli. Ya. Kalau ini kan sudah menjadi tag ini nanti. Kalau ini menjadi angka asli, ini irtifa langsung. Di sini irtif, tapi ini sudah nama irtifa. Karena irtif ini sebenarnya sudah angka irtifa, tapi bentuk desimal ya. Ini saya ambil ini. Kemudian ini adalah simtul irtifa ya. Rumus simtul irtifa. Yang dibutuhkan bu'tul qamar fadlul dair. Nah, maka cuman karena ini fadlul dairnya dari rumus saja, maka yang saya ambil hanya arad dan tanggal. Karena untuk bu'tul qamar mengambilnya menggunakan tanggal, fadlul dair menggunakan urdul balad dan tanggal. Maka bu'tul qamar ini fadlul dair, arad, tanggal. Ini rumusnya simtul irtifa. Simtu sama dengan atangan, kalau di rumus adalah tan simtul irtifa sama dengan min sin urdul balad kali tan fadlul dair ditambah kosinus urdul balad kali tangan bu'tul qamar dibagi sinus fadlul dair. Kemudian if ini kan untuk tanda ini ya, selatan titik barat apa ya. If simtu lebih kecil dari 0, maka selatan titik barat. Simtu sama dengan DRJ simtu, ini berarti simtunya ini saya bentuk derajat ya. Dan selatan titik barat. Jika tidak, maka ya DRJ simtu dan utara titik barat. Nanti biar bisa langsung langsung terdeteksi seperti ini ya. Kedudukan hilal lah, ini kan simtu, makanya langsung utara titik barat. Nah, oke, lanjutkan sekalian lah ya, biar habis sekalian. Kedudukan.
kedudukan hilal ini adalah dari matahari ya. Kalau ini simtu ini juga sebenarnya kedudukan hilal, tapi dari titik barat ini dari matahari. Dari yang dibutuhkan ke tanggal, posisi matahari adalah sinus mailul awal dibagi kosinus burdul balad. Ini rumus saatul maghrib, tapi ini selalu tulis rumusnya di sini langsung. Posisi matahari sebenarnya tulis sa'ah juga bisa ya, sa'ah harap tanggal itu tidak masalah. Enggak bisa ya karena sa'ahnya karena saya tulis langsung tag ya, rumus sa'ahnya saya buat tag, maka ini saya tulis lagi ini rumusnya. Ini kan rumus sa'ah posisi matahari atau bahasa Arabnya itu sa'atul maghrib li syamsi. Sa'ah di sini mana lebar bukan jam ya. Jadi tidak ada alifnya ya. Sa'ah itu sin ain langsung tam. Budul qamar fadlud dair posisi hilal. Ini apa jenisnya? Simtul irtifa. Ini posisi hilal itu simtul irtifa. Posisi matahari itu sa'atul maghrib ketika jadi posisi matahari ketika tenggelam. Posisi hilal ini sebenarnya persis dengan ini tadi simtu tadi ya, tapi karena simtunya bentuk tag maka tidak bisa diambil di sini ya, ditulis lagi rumusnya. Ini kan sama dengan rumus ini. Posisi hilal kedudu ya, maksudnya kedudukan tapi sebelum jadi ya, karena nanti ada ketentuannya ini. Posisi hilal dikurangi posisi matahari ya. Apa? Simtul irtifa dikurangi sa'atul maghrib itu menjadi posisi hilal dari matahari. Kemudian if ini hasil kedudu ini. Kedudu ini sebenarnya adalah al-fadlu bainahuma ya, lebih kecil dari 0, maka kedudukan sama dengan DRJ derajat selatan matahari. Jika tidak maka utara matahari, itu saja. Kedudukan ini maksudnya kedudukan hilal ya. Ini sa'ah yang tadi saya omongkan, posisi apa? Posisi matahari tenggelam. Rumusnya adalah sin sa'ah sama dengan sin ya dibagi apa? Sin mailul awal dibagi kosinus burdul balad ya. Ini juga sama jika ada minnya selatan titik barat, jika tidak ada minnya utara titik barat. Artinya lebih kecil daripada 0 kan ada minnya ya. Jika tidak ada minnya utara titik barat. Di arti lebih kecil daripada 0 maksudnya adalah ada minnya itu. Kemudian nurul hilal. Nurul hilal adalah besar cahaya hilal. Besar cahaya hilal menggunakannya budul mutlak ya. Budul mutlak sama dengan tulul qamar dikurangi darajatus syamsi. Ini tentunya nanti juga akan terjadi pernah terjadi konslet ya ketika seperti tadi ya, kalau tidak diberi. Tidak masalah ya, nurul hilal kalau konslet kan kelihatan konslet itu, tapi kan tidak mempengaruhi irtifa, jadi nggak apa-apa. Di samping itu jarang sekali terjadi ya. Kalau di ijtima kan bisa kita buat penting lah ya, maka tadi saya beri. Kalau yang nurul hilal enggak budul mutlaknya enggak saya kasih if yang panjang tadi ya. Nanti kalau kelihatan nurul hilal kok sampai 1 derajat atau 2 derajat enggak beres. Kalau 1 derajat masih beres ya, kalau 2 derajat ya 1 jari itu harus tinggi sekali. Dan jarang sekali ya, kalau pas indal huruf kejadian seperti ini jarang sekali. Kalau di ijtima kenapa diberi tadi, memang pas saya praktekkan terjadi. Kalau ini nurul hilal ya tidak diperhatikan ya. Tapi sebenarnya harus, kalau mau lengkap ya budul mutlak ya harus dilengkapi seperti atas tadi ya, yaitu if ini. Atau mungkin bisa lagi dikasih terpisah ya, budul mutlak dikasih rumus terpisah, jadi nanti
pakai di mana-mana bisa ya. Nah, ini nurul hilal. Ini nurul hilal kan apa namanya? Bu'dul mutlak dibagi 15, atau kalau di rumus-rumus itu kali 4 dakikoh sama saja ya. Kali 4 dakikoh sama dibagi 15 itu sama saja. Ditambah apa namanya? Urdul qamar munhattan istilahnya. Urdul qamar dibagi 60, ini urdul qamar munhattan. ABS urdul qamar. Kenapa kok ABS? Ya, karena kan urdul qamar kan kadang ada minusnya. Maka tanda minus tidak dapat dianggap ya, dihiraukan. Nurul hilal sama dengan DRJ nurul hi, derajat tambah dan ini yang jari, ini saya buat desimal biasa jari, nanti akan berbentuk seperti ini ya, besar jaya hilal ini 1325, kemudian 0,22 jari. Tinggal satu, yaitu tentang miringnya atau keadaannya ya. Miring ke-nya ini lumayan banyak rumusnya. Keadaan hilal ya, yang dibutuhkan adalah urdul balad dengan tanggal. Sah matahari ini saja di atas tadi saya tulis posisi matahari tadi. Ini tulis lagi rumusnya. Ini sah M. Di atas saya tulis posisi matahari, tidak masalah ya. Gonta-ganti sama juga boleh. Apa namanya? Ganti juga boleh. Kenapa kok tidak saya samakan ya? Karena ketika saya nulis ini saya akan lupa tentang yang atas tadi. Ikat rumusnya saja ya. Kemudian bu'dul qamar. Yang dibutuhkan bu'dul qamar. Fadlud dair. Simtu simtul irtifa ya, simtu itu simtul irtifa atau posisi hilal. Kemudian irtifanya juga dibutuhkan, ini tulis rumus. Soalnya irtifa yang atas tadi dibuat tag ya. Kemudian jika ABS sa'ah dikurangi simtu, artinya posisi matahari ya, dikurangi posisi hilal lebih kecil dari 2, dikasih ABS karena min dengan plus sama ya, maka dikasih ABS ya. Sama dengan 2 kali irtifa ya, 2 kali irtifa, maka ya, jika apa namanya rentang matahari sampai hilal itu lebih banyak dari 2 kali irtifa, misalkan irtifanya 2 derajat, ini jarak matahari dan hilal utara selatannya lebih 2 kali, jadi misal 4 derajat atau 5 derajat, maka hilal tegak lurus ke, nanti menghadapnya ke utara atau ke selatan. Jika tidak maka miring ya. Selain itu miring. Kalau tidak tegak kan lurus. Ini yang terlentang tidak ada ini. Ya ada di bawah nanti ya. Kalau tidak maka miring ya. Kemudian jika simtu dikurangi sah lebih kecil daripada 0, maka miringnya ke selatan. Artinya jika ada minusnya maka miring ke selatan, jika tidak ada minusnya miring ke utara. And if. Kemudian ada ketentuan lagi, jika sa'ah dikurangi simtu lebih kecil daripada 0. Ini ketentuan lagi. Maka keadaan terlentang. Kok lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 1. Jarak matahari dengan bulan kok tidak ada 1 derajat, maka hilal terlentang. Karena apa? Karena artinya matahari di bawahnya. Dianggap masih di bawah persis. Maka yang disinari adalah pas ya, jadi dia membalik terlentang. Seperti piring saja kembali ya. Jika tidak maka hilal udah ya, titik. Keadaan sama dengan terlentang. Jika tidak maka keadaan sama dengan hilal dan miring. Ya, terlentang kan tidak ada menghadapnya ya.
Kalau terlentang tidak ada menghadapnya, maka tidak ada ke selatan ke utara. Terlentang ya menghadap ke atas. Kalau tidak ya maka yang atas tadi, ketentuan yang atas. Jadi hilal ini adalah tegak lurus. Kalau miring, ini miringnya itu ke utara ke selatan ya. Miringnya ini adalah utara, urusan miring ke selatan. Ya ini kan miring sama dengan utara, miring sama dengan selatan, makanya ada miring. Sudah ya. Ini array ini untuk menampilkan ya. Kalau di kita adalah name ring ya. Kalau di lembaga kerja name ring, misalkan hari, kita nulisnya ya. Jadi seperti ini ya, hari ya nanti hari, kemudian kamu nulis seperti array Sabtu ya mulainya, karena 0 itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, kemudian hari sama dengan ini kamu tulis sahar kalau ini sahar ya. Ini seperti ya, ini fungsinya seperti itu ya. Array ini fungsinya seperti name ring yang dikombinasikan dengan indeks ya. Kalau di indeks, kalau di sini pakai array ini lebih praktis ini ya, karena dan ini langsung saya sasinya ini langsung sama 12, jadi nanti tidak usah di sana nulisnya langsung angka berapapun di otomatis 12. Bulan M juga sama, ini Januari, ini juga sama. Hari GHR, kalau mau hari ditulis HR ya. H sama dengan array Sabtu, Ahad, Senin, Jumat. HR sama dengan har. X mod 7, X adalah ini masukan ini ya. Yang di sini sasi ini seharusnya ya tanggal atau ya X atau N ya, angka terserah. Bawahnya pasar. Ini sama saja untuk pasaran. Kemudian ini tahwil ya. Tahwil ini untuk memindah Hijriah ke Masehi. Seperti ini rumusnya ya. Ini adalah ini sebenarnya rumus jumlah hari ya. Jumlah hari 34. Ini kabisah ya, jumlah hari kabisahnya. Setiap kali kabisah ini nanti dikalikan ini ya. Kurang bisa menerangkan saya. Terlalu sebetulnya yang penting seperti ini. Nah, ini angka-angkanya dari mana? Ini angkanya adalah dari, kalau di kita kabisah kan kita tulis 2, 5, 7 ya, dalam 30 tahun ada kabisah 11 kali lah ini. Nah, ini nulisnya seperti ini gayanya. Jadi tidak menggunakan perkalian langsung. Biasanya dikalikan. Tapi ya sudah dikalikan. Ini dikalikan 10631 ini. Tahun mod 30. Ini artinya ya mencari sisa pembagian 30 ya. Kemudian kabisah sama dengan kabisah ya, mengambilnya ini kabisahnya mengambilnya dengan ini ya, dengan sisa ini. Jadi nambah kan 34 ya, biasanya kan sisa pembagian kali 34 ya, iya, sisa pembagian kali 34, tapi ini langsung seperti ini, langsung sisa pembagian kali ditambah ini.
Ya biasanya sisa pembagian ini kan sisa pembagian, sah ini kan sisa pembagian ya. Sisa pembagian biasanya kali 34, tapi ini langsung mengambil dari arraynya ya. Karena ini lebih cocok ya. Kemudian ini untuk bulannya ya, bulannya kita buka array juga. Jumlah sama dengan basitoh tambah kapisah tambah bulan tambah tanggal. Ini adalah jumlah hari jumlah hari tahun Hijriah ya, jumlah hari tahun Hijriah sampai ini ya. Tadi kalau yang mau lihat belakangnya berapa, ini apa yang kapisah tadi ya. Ini mikirnya sudah lama dulu, sudah 15 tahun yang, jadi saya menerangkannya ini kurang agak sedikit lupa, walaupun cara salah menerangkannya, walaupun ya masih paham, cuman cara menerangkannya agak lupa. Nah, kemudian setelah sampai jumlah ini dikurangi kemarin itu ya, ini adalah perbedaan tahun Hijriah dengan tahun komputer ini ya. Kemudian tahwil sama dengan format ini. Saya buat format DDNMZZZ. Saya buat format seperti ini. Ini yang tahwil H. Jumlah M ya. Ini sama juga. Hanya beda penampilannya. Karena ini yang tahwil biasa ini saya buat ada harinya, ada pasaran, ada ini apa jumlahnya kan sampai ini ya, dijadikan hari HR jumlah pasaran, tanggalnya menggunakan da ya, mengambil ya, jumlah tadi diambil harinya saja. Jadi angka itu ketika kita komputer ini bisa mengambil langsung hari ya, jadi dikira, tapi ya angka yang setelah itu tadi ya, setelah tahun ini ya, angka setelah ini ya, bisa dikenali sebagai hari bulan tanggal. Jadi bisa kita ambil harinya menggunakan D, bisa kita ambil bulannya menggunakan mon, bisa ya itu aja ya, year ya, bisa ambil tahunnya ya. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Oke ya, ini sudah selesai penulisan programnya, tinggal prakteknya. Tapi saya ingin praktek tentang yang panjang, jadi tidak saya praktekkan sekarang ya, pelajaran selanjutnya ya. Ini prakteknya walaupun kelihatannya sedikit, ini semuanya adalah rumus, jadi nanti nulisnya langsung gini saja. Di samping itu bagaimana cara penulisannya ini, apa saja yang kita butuhkan, ini biar lebih tenang ya. Ini saya pisahkan dengan video yang ini ya. Jadi nanti video selanjutnya insya Allah besok atau nanti sore, terserah ya. Lihat kalau kelihatannya enak besok ya. Biar yang tadi dicerna dulu. Sekarang saya cukupi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.